saya tidak curiga Pak. Saya langsung tanya ke accounting Pak. Ya. Apakah Pakuwon membayar barang-barangnya tidak terjual, yang belum terjual? Ya. Dijawab tidak membayar. Dan kita punya rekamannya semuanya Pak, bahwa itu tidak dibayar. Artinya yang membiayai ya kita-kita ini, penghuni. Penghuni membiayai bangunan mereka. Pemirsa Gatra TV, kembali bersama saya Guritno dalam Gatra Bicara. Kali ini di Studio Gatra telah hadir beberapa narasumber dari Gatra Bicara, yaitu Pak Heru Lambang, Pak. Selamat datang Pak di Studio Gatra. Nah, kemudian saya juga, ini karena persoalan masalah rumah susun ya, penghuni dan yang tinggal di rumah susun, saya juga mengundang Pak Bambang Setiawan ya. Ya. Bapak ini sebagai Sekjen APRSI ya. APRSI Pak. Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia. Terima kasih Pak udah sudi hadir di kebetulan dan waktu yang kesibukan masih bisa kemari Pak. Ya, terima kasih. Kita kepaksa harus baca-baca Pak buju-buju Bapak. Nah, ini kebetulan kita terhubung, ini kasusnya menarik. Kemudian saya mengundang Pak Heru Pak datang ke Jakarta Pak, meskipun ini kasusnya di Surabaya jauh ya Pak ya. Betul jauh Pak. Pak Heru ini bersedia datang ke Gatra untuk menyempatkan karena ini kasusnya sungguh unik ya Pak ya. Karena sangat ini unik. Kan udah tinggal hampir 5 tahun di sana. 6 tahun. 6 tahun ya, 6 tahun. Kemudian yang harusnya yang disebut sebagai perhimpunan ya, penghuni rumah susun ya Pak ya, itu ternyata belum terbentuk gitu loh. Padahal sejak penjualan pertama itu ada masa transisi setahun, harusnya udah terbentuk gitu kan Pak. Ya. Dan ternyata setelah ada gejala-gejala Bapak menemukan banyak hal yang sangat aneh gitu kan Pak ya. Dan itu tidak hanya terjadi di rumah susun yang Bapak tinggali. Nah, ini kisahnya seperti apa sih Pak awal mulanya sehingga menghadapi Jadi saya tinggal di rumah susun ini One Icon Tunjungan Plaza itu di tahun 2019. Ya. Yang pertama tinggal di sana adalah Pak Handi, itu di Februari 2018. Jadi kalau dihitung sudah 6 tahun. Sebelum pandemi ya Pak ya? Sebelum pandemi. Okay, ya. Jadi di sana saya tinggal gelap gulita. Ini bintang 5 tapi rasa kaki 5. Mestinya bintang 5 ini. Ini kayak restoran aja Pak. Memang betul Pak. Jadi gitu ya? ini saya masuk itu gelap gulita. Ya. Sehingga saya betulin semua. Ya. Satu persatu saya lawan. Ya. Karena tidak cocok. Bahkan membeli cetekan lampu aja nggak bisa Pak. 50.000 Pak. Itu nggak bisa. Kalau saya kasih uang sendiri tidak boleh karena itu milik pengembang. Jadi saya berusaha membetulkan sampai akhirnya saya terbentur dengan tidak disukai lah saya. Jadi Bapak menghadapi fasilitas yang bikin penghuninya itu seperti buah si malakama ya Pak ya? Betul Pak. Jadi mau mengupdate dan memperbarui dengan uang sendiri aja sampai nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Karena persoalannya yang perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun itu tidak terbentuk gitu kan? Nah, P3RSN-nya dikatakan dia sementara itu adalah contoh seperti kalau orang awam itu RT. RT-nya dia kemana-mana Pak. Jadi ada RT di tempat saya, RT yang satu, RT yang sama ini di seluruh punya Pak Kon itu RT-nya satu. Jadi ada barat, timur, tengah, itu RT-nya cuma satu. Nah, jadi Bapak tadi menyebut Pakuwon ya, PT Pakuwon dari TBK ya. Ini yang mengelola berapa tower, presiden dan sebagainya, mall dan sebagainya, perkantoran juga, office juga Pak ya? Betul. Dan itu ternyata satu aja. RT-nya satu. Harusnya ketentuan sesuai dengan set di situ. Satu gedung, satu RT. Satu RT. Iya betul. Itu yang Bapak perjuangkan ya Pak betul, ya? Pak. Nah, dinamikanya seperti apa Pak waktu itu ketika Bapak harus mengkomunikasikan dan lalu menggalang Saya sudah berkirim surat ke dinas, saya kirim surat ke Kementerian PUPR, saya kirim surat ke Pakuwon Jati, jawabannya masih dikaji. Padahal sudah ada perwalinya Pak. Perwali sudah keluar harusnya sudah terbentuk, tapi masih terus dikaji. Ya, artinya peraturan wali kota kan udah ada kan Pak ya? Oke. Tapi diabaikan. Nah, ini menarik Pak. Bapak sempat mengecek Pak katanya di dinas permukiman dan perumahan pertamanan di dinas di Surabaya Pak. Betul Pak. Nah, ini hasilnya apa Pak? Hasilnya tidak tercatat Pak. Alias kalau kita bilang ilegal Pak. Ilegal ya? Ilegal Pak. Oke. Tetapi dia bisa mengumpulkan uang-uang kita. Oke. Nah, ini reaksi waktu itu warga seperti apa Pak? Ketika ketahuan bahwa ini ternyata ilegal begitu. Warga akan menuntut Pak. Jadi warga sekarang lagi menuntut legalitasnya.
Itu pertengahan tahun lalu ya Pak ya, kalau saya baca di Betul. berkas-berkas ini ya Pak ya? Betul, Oke. tahun lalu. Nah, saya yang menarik ini Pak, ini apa kalau ngumpulkan uang tadi Bapak uang, itu total berapa Pak selama kalau Bapak hitung sendiri gitu? Kalau saya hitung sendiri dari IPL yang saya kumpulkan semua dari warga, itu kurang lebih 100 miliar Pak. Itu selama 6 tahun. Selama 6 tahun itu 6 ya? tahun. 100 miliar. Oke. Dengan sinking fund 10%. Jadi kira-kira 110 miliar. gitu. Nah, yang unik Pak itu dari uang itu tapi dalam bentuk apa fasilitas untuk layanan dan sebagainya sama sekali juga masih Tidak layak, Pak. nggak layak Pak. Bayangin Pak, yang disebut accounting yang untuk kita cuma dananya 1,5 juta. Segitu besarnya lokasi dikasih dana 1,5 juta. Saya perjuangkan dapat 5 juta akhirnya. Cuma kata-kata aja 5 juta Pak. Ya. Ternyata saya sedikit 1,5 juta tetap. Jadi nggak bisa. Jadi tidak layak untuk kita semua. Mbak, apakah waktu itu terbayang dalam apa benak ya atau dalam diskusi itu bahwa nah ini uang miliaran kok hasilnya kok cuma segitu yang mengalir dan memang nggak ada bentuk apa, itu ada kecurigaan kepada waktu itu pengurus-pengurus di bentukan dari pihak pengembang itu Pak? Saya tidak curiga Pak. Saya langsung tanya ke accounting Pak. Ya. Apakah Pakuwon membayar barang-barang yang tidak terjual, yang belum terjual? Ya. Dijawab tidak membayar. Dan kita punya rekamannya semuanya Pak, bahwa itu tidak dibayar. Artinya yang membiayai ya kita ini penghuni. Penghuni membiayai bangunan mereka. Padahal seharusnya Kewajiban dari P3 SRS itu ya Pak ya? P3-nya dan Pakuwon harus membayar walaupun belum laku. Harus membayar Pak. Nah, sekarang Pak ada yang ini kebetulan kita udah ngundang Pak Bapak sekalian Pak. Nah, ini kalau Bapak melihat dari apa kasus ya yang dialami oleh Pak Heru yang mewakili di Tunjungan 6 itu gimana? Ya, jadi gini, sebetulnya pemerintah sudah mengatur. Ya, sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang 20 2011 tentang rumah susun. Ya. Di situ sudah diatur mengenai pemasaran pasal 4/2. Jadi pengembang itu boleh memasarkan rumah susun sebelum dibangun. Memasarkan ya Pak? Ya. Memasarkan itu artinya Bapak silahkan pesen segala macam. Nah, ada persyaratannya. Ini yang ditawarkan harus tanahnya dia. Ya. IMB-nya ada. Kemudian ada namanya rencana pertelan. Pertelan itu menunjukkan batas antara unit yang dikuasai nanti terbit sertifikat dengan bagian bersama. Nah, jadi kalau di dalam gambar tuh nanti Bapak lihat ada gambar kuning, Ya. itu akan terbit sertifikat. Oke. Artinya yang udah dipecah-pecah gitu kan, pertelan itu kan? Ya, itu baru rencana, Pak. Ya. Ya, belum, baru artinya kan belum dibangun, Pak. Ya. Waktu memasarkan tadi kan belum dibangun. Nah, kemudian ini kan harus disampaikan. Ya. Nah, kemudian setelah itu pasal 43 itu mengatur transaksi jual beli rumah susun dalam masa pembangunan. Ya. Artinya belum selesai dibangun, Ya. tapi sudah boleh dijual. Ya. Di situ ada syaratnya, Pak, bahwa sudah harus terbangun 20%. Kenapa? Supaya memastikan pengembangnya tetap konsisten melaksanakan pekerjaan. Nah, dalam hal ini fasilitas harus ada segala macam. Jadi kalau tadi Pak Heru mengatakan listrik mati, ya aneh juga gitu loh. Ya. Karena dalam baja harusnya listriknya ada, airnya ada. Kan Karena gitu. udah ada transaksional dan ada kewajiban Iya, 20% tadi ya Pak ya? Iya, artinya lanjut, kan Pak. sudah jadi transaksi. Tapi di situ transaksi namanya perjanjian pengikatan jual beli ya, Ya. Pak ya. Karena belum selesai, belum bisa AJB. Kenapa belum bisa AJB? Bangunannya belum selesai, Ya. mungkin uang belum bisa dibayar. Ya. Dokumen kepemilikan belum ada. Ya. Dokumen kepemilikan itu kan artinya sertifikat hak milik satuan rumah susun. Ya. Nah, kemudian saya nggak tahu Pak Heru, harusnya kemudian di pasal 44 Undang-Undang 20 mengatur Ya. sebuah bangunan rumah susun dinyatakan selesai kalau sudah dilengkapi dengan sertifikat layak fungsi Ya. dan dokumen kepemilikannya SMK rusun. Untuk itu harus dilakukan AJB. Ya. Nah, ini yang banyak kasus ini tertunda, Pak. Apakah masalah di developer atau bagaimana saya juga nggak tahu. Nah, kemudian masuk di dalam ketentuan di pasal 59 Ya. ayat 1 dan 20 menyatakan pelaku pembangunan yang membangun rumah susun Ya. wajib menjadi pengelola sementara selama belum adanya P3RS. Ya. Nah, artinya developer yang harus bangun. Ya. Nah, harus mengacu lagi di pasal 59 ayat 4-nya. Ya. Biaya pengelolaan selama masa transaksi dibebankan kepada pelaku pembangunan
Ya. dan pemilik berdasarkan NPP. Nah, problemnya kalau yang dimaksud dengan NPP artinya sudah AJB. Ya. Nah, yang banyak kasus sekarang kan belum AJB sudah diserahkan. Ya. Sehingga makanya sebetulnya kalau mengikuti ketentuan tersebut nggak boleh ditagih IPL-nya, Pak. Oke. IPL itu yang disebut iuran pengelolaan lingkungan ya, Pak ya? Betul, Ya. betul. Nah, kemudian juga di pasal 82 ayat 6 di PP 13 2021 juga sudah menyebutkan Ya. selama belum AJB nggak boleh ditagih IPL-nya. Nah, dalam kasusnya Pak Heru ini kan ada ketertundaan. Saya nggak tahu apa di mana terjadi tertundaan, tapi sebetulnya kalau saya dengar tadi sudah sekian tahun dihuni. 6 tahun, Pak. Ya, makanya seharusnya kan Ya. masa transisi tadi sudah dilewati. Ya. Oke. Sehingga harusnya kan sudah betul 3 Tapi kalau memang pun belum bisa dibentuk, alasannya apa? Kan perlu kejelasan, Pak. Ya. Karena pelaku pembangunan yang membangun, Ya. kemudian sudah diberi ruang oleh pemerintah, tadi 1 tahun harusnya bentuk seperti Ya. itu. Tapi kenapa tidak terjadi? Nah, kemudian kalau memang betul tadi bahwa kemudian ada semacam institusi P3RS yang ilegal, mau saya Bodong ya, Pak, ya? bodong lah Bodong lah istilahnya. Kenapa? istilahnya ya. Kenapa? P3RS ini bukan perkumpulan perdata, Pak. Jadi dia pengesahannya sesuai Permendagri nomor 3 tahun 92 adalah kepada kepala daerah. Ya. Yaitu dalam hal ini didelegasikan kepada dinas. Dinas. Beda kalau sebuah perkumpulan biasa ke AHU, Pak. AHU ya. Paham, Ya. Nah, ini artinya kalau P3RS ini tadi seperti ditanya Pak Heru, ada keterangan dari dinas, dia tidak tercatat di kami, ya artinya kan dia belum legal. Ya, ilegal, Pak. Ya kan gitu, Pak. Bodong dan ilegal ya, Pak, Tapi ya? kalau Ya. pungut gitu, ya sudah. Tapi saya tidak masuk karena gini. Yang perlu bahwa pemerintah itu memang tidak kemudian ada kesan dia harus menghukum itu persoalan perdata Ya. dan pidana. Ya ada itu urusannya polisi lah. Urusan gitu. Pak, tapi Pak, aku ada sedikit pertanyaan, Pak, yang mungkin penghuni dan teman-teman Pak Heru juga. Nah, ini kan ada unsur udah ada penarikan iuran, Pak. Betul. Dan itu dilakukan oleh lembaga yang ternyata tidak tercatat di Dinas Permukiman betul. Kota Surabaya. Betul. Itu ada 2 hal. Kemudian istilahnya kontraprestasinya, Pak, yang didapatkan oleh pihak Pak Heru dan teman-teman itu tidak sesuai yang diharapkan. Harusnya kan seperti iuran pengelolaan lingkungan dan sebagainya kan harusnya sepenuhnya benefitnya, keuntungannya itu juga dirasakan oleh para penghuni di situ, gitu, Pak. Justru Seperti apa, Pak? pertanyaan saya jadi 2 pertanyaan, Ya. Pak. Kalau yang mengut ilegal, apakah dia punya kewajiban menyelesaikan fasilitas tadi? Oke. Betul kan, Pak? Ya. Tapi kalau dia mengacu pasal 59 ayat 1 pelaku pembangunan yang memungut, ya dia punya kewajiban. Ya. Jadi problemnya di sini rancu, Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya ini perlu dijelaskan dulu. Artinya dalam hal ini dengan adanya keterangan tadi dari dinas ini belum tercatat, artinya kan ada sesuatu tindakan. Mohon maaf kalau saya menggunakan kata yang kasar adalah penggelapan. Oke. Pasal penggelapan, Pak. Mohon maaf, saya bukan menuduh, tapi ya kalau dalam internet sehari-hari kan gini, Bapak nggak punya kewenangan tapi mengutin lu perbuatan melawan hukum ya, Pak. Nah, ini 6 tahun, Pak. Aku balik lagi ke Pak Heru ya. Ini 6 tahun. Ini yang menarik, memang nggak ada upaya, Pak, misalnya mengundang dinas atau instansi terkait untuk mengundang misalnya ada sosialisasi terbentuknya dan sebagainya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jawab apa, Pak, ini ceritanya kok sampai. Jadi pihak Kementerian PUPR dia akan datang apabila pihak Pemkot mau datang. Kalau pihak Pemkot tidak datang berarti ilegal, tidak resmi. Ya. Jadi kita ke Pemkot tidak bisa datang karena Pemkot tidak diperbolehkan datang oleh pelaku pembangunan. Jadi ini serba susah ini. Mungkin ada konspirasi, Pak. Nggak tahu, Pak. Jadi suratnya semua sudah ada di sini. Jadi kami sudah berkirim surat ke Pemkot, ke Kementerian PUPR dan pengembang. Semua jawabannya ya begitu-begitu aja, Pak. Kalau saya baca di berkas-berkasnya kayaknya menggantung ya, Pak ya? Betul, digantung, Pak. Digantung ya. Padahal pihak wali kota ada perwali, Pak. Ya. Janjinya dulu kan kalau sudah terjual itu bisa kita gini, Pak. Kalau sudah menerima sertifikat kita bisa membentuk. Setelah kita terima sertifikat ditambah lagi. Kalau sudah terjual semuanya bisa membentuk. Sekarang kita tagih lagi kalau ada perwalinya. Nah, ini perwali sudah ada semua ada, tetap juga ada terbentuk. Jadi selalu kalau ditagihkan di titik tertentu harusnya dilaksanakan, dia selalu berdalih dengan berdalih. Sekarang katanya bukan mixed use tapi blok. Super blok. Okay.
kita harus paham dulu yang dimaksud super blok itu apa. Jadi karena super blok itu dalam pengertian arsitektur tata ruang adalah penataan ruang. Oke. Artinya dalam ruangan itu bisa aja ada industri, ada pendidikan, ada perumahan, ada bisnis dan segala macam.